Yang pertama tadi soal membunyikan tasawuf sebagai negara yang majemuk. Tasawuf ini adalah faham terhadap Islam yang paling cocok diterapkan di negara atau bangsa yang begitu plural seperti di Indonesia. Kenapa? Karena pertama, tasawuf ini adalah pemahaman yang berdasarkan cinta. Pasti dia akan toleran, penuh kedamaian, meskipun berbeda pendapat. Itu nomor satu. Jadi tasawuf itu seperti saya ungkapkan dalam salah satu bab buku saya mengenal tasawuf, itu adalah madhab cinta, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber toleransi, ya, sumber niat baik, sumber amal baik, ya. Dan perbedaan itu di dalam tasawuf akan dihadapi dengan penuh toleransi, meskipun katakanlah kita merasa orang berbeda dan kita ingin agar dia mengikuti pandangan kita, tapi upaya kita untuk katakanlah mengubah dia tetap disampaikan dengan cinta kasih, kelembutan, permakluman, permaafan, bukan sikap keras, kebencian, eksklusivisme. Jadi dalam hal ini saja tasawuf sudah cocok, ya, untuk suatu negara yang plural. Di sisi lain dalam tasawuf itu atau tasawuf itu bersifat inklusivistik. Kalau orang berfikih saja tanpa bertasawuf, kita sudah sepakat bahwa orang berfikih perlu bertasawuf, orang bertasawuf perlu berfikih. Itu maka hukum itu sifatnya eksklusif, benar salah, hitam putih, ya. Nah, jadi perlu ditambah tasawuf untuk menimbulkan kelembutan, cinta kasih, permakluman, permaafan, agar jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita mengeksklud orang, mengeluarkan orang dari persaudaraan sesama manusia, ya. Nah, di sisi lain tasawuf itu juga mengapresiasi karena sifatnya yang luas, inklusif, mencakup. Itu umumnya pandangan-pandangan yang tidak langsung lahir dari rahim ajaran Islam itu bisa diakomodasi, ya. Misalnya di dalam tasawuf itu gagasan tentang Tuhan yang bertajalli bertingkat-tingkat itu tidak bertentangan dari pemahaman agama Hindu misalnya, ya. Atau konsep cinta itu dekat pada konsep kasih di dalam agama Nasrani, ya. Dan banyak sekali konsep-konsep dalam agama lain karena keluasan tasawuf tanpa meninggalkan ajaran Islam, mereka mampu untuk menginklusikan itu semua. Jadi saya kira kalau bicara tentang beragama di lingkungan yang plural, tasawuf ini adalah pilihan yang paling tepat. Kedua, hubungan tasawuf dan pendidikan karakter. Saya sudah bicara panjang lebar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum ini bahwa tasawuf itu tidak terpisahkan dari akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Justru tujuan bertasawuf itu adalah memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, ini saya kira sangat sejalan dengan pendidikan karakter. Kemudian yang terakhir soal pendidikan emosi, ya. Emosi ini tentu tidak dipahami sebagai dalam konteks orang emosional, tidak mampu mengontrol emosinya, bukan. Emosi pasti di sini dimaksudkan dipahami sebagai hal-hal yang terkait dengan perasaan, dengan kelembutan hati. Memang tasawuf itu, ya, tidak meninggalkan rasio, tapi lebih mempromosikan kelembutan hati, perasaan, cinta, ya, permaafan, permakluman, ya. Itu memang merupakan prioritas dalam tasawuf. Karena itu memang betul, jangan sampai rasionalitas atau pendidikan rasionalitas atau pendidikan yang kognitif itu menyebabkan kita melupakan emosi, ya. Karena di dalam pendidikan itu biasanya ada yang disebut sebagai domain Bloom atau ranah Bloom. Itu bahwa pendidikan itu harus mencakup yang bersifat kognitif, ya, rasional. Kedua, afektif, perasaan. Ketiga, psikomotorik, pembiasaan. Nah, tasawuf ini mengajarkan tiga-tiganya. Ilmu tasawuf ada, praktek tasawuf ada, kemudian pangkal dari seluruh aktivitas bertasawuf itu adalah emosi atau perasaan atau kelembutan hati, ya. Saya kira
Inilah salah satu hal yang penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita, khususnya kurikulum pendidikan agama. Saya sendiri sudah beberapa kali menyampaikan kepada Menteri Agama kita dan disambut dengan sangat baik bahwa salah satu kekurangan pendidikan agama di negeri kita ini adalah kurangnya pendidikan tasawuf. Padahal sebagaimana fikih itu merupakan konsekuensi dari rukun Islam, akidah itu merupakan konsekuensi dari rukun iman, tasawuf itu harusnya merupakan konsekuensi dari rukun ihsan. Tapi sayangnya ihsan ini dilupakan. Akibatnya agama kadang absen di dalamnya kelembutan hati, dan akibatnya juga akhlak menjadi kurang terperhatikan.